atau dilepas terus, maka kereta akan melakukan mekanisme fail safe-nya dan semua bakal terrem otomatis. sip. Dia akan masuk ke mode fail safe dengan cara memastikan keretanya berhenti dengan cara mengaktifkan remnya. Maka kalau misalnya deadman pedal ini diinjak terus atau dilepas terus, dia akan ngerem. Memastikan masuk ke mode fail safe. Nanti kita bahas fail safe. Nah, sama. Di layar kita lihat bukan hanya deadman pedal, ada overspeed sensor juga. Jadi dia sama kayak kalau Anda di jalan tol lah, suka ada kamera ini mendeteksi speed kendaraan yang melewatinya. Kemudian ada train stop sensor. Ini train stop sensor itu buat memastikan dia berhenti nggak di depan sinyal merah atau dia kedekatan berhentinya, kurang mundur. Nah, dari semua sensor SPAD ini, balik lagi ke tadi, filosofinya adalah bukan memastikan keretanya tidak nabrak, tetapi dia mengurangi resikonya. Di warning dulu, dia hanya memastikan ngasih warning. Kalau warningnya diabaikan, akan ada action lain. Salah satunya tadi, warningnya diabaikan, ada indikasi masinisnya loncat, tidak ada di kabin lagi, maka kereta akan diusahakan untuk ngerem darurat. Nah, ada satu lagi, tombol ACK. Ini tombol acknowledge. Nah, di sistem warning, ini gampangnya gini. Semua TPWS itu ngasih notifikasi ke masinis, baik itu dalam bunyi, baik itu dalam lampu. Notifikasi kayak di IG kita lah, kayak di sosial media kita. Dia akan ngasih notifikasi yang mencolok, baik itu bunyi yang berisik atau ada kedip-kedip. Notif ini harus kita acknowledge, harus direspon oleh masinis. Dengan cara tadi, misalnya pada saat bunyi buzzer nyala akibat deadman pedal diinjak terus, maka akan bunyi tet tet tet, maka masinis harus melepas. Kalau train stop sensor ngasih notifikasi bahwa Anda tidak berhenti pada area yang ditentukan, maka dia harus mundur. Meng-acknowledge-nya ini memastikan bahwa masinis membaca notifikasi ini adalah langkah kedua sebelum diambil langkah berikutnya dengan cara memberhentikan kereta. Itu ya, saya ulangi. Jadi urutannya adalah dikasih notifikasi dulu, dikasih warning dulu. Kalau warningnya kalau warningnya di acknowledge, maka dia memastikan bahwa masinis udah mengetahui apa yang di warning. Filosofinya gini, jadi sistem akan ngasih tahu dulu, lu salah, lu bakalan nabrak. Terus harus di-acknowledge dulu sama masinis. Oke, makasih udah dikasih tahu. Tapi kalau masinisnya udah dikasih tahu tidak melakukan acknowledge, tidak melakukan action untuk mengikuti apa yang di warning, maka akan ada langkah berikutnya. Itu ya. Jadi misalnya di ujian ditanya, bagaimana urutan kerja dari TPWS? Pertama, TPWS akan melakukan sensor, akan melakukan pengontrolan terhadap masinis. Kedua, kalau ternyata ada indikasi melanggar SPAD, maka dia akan ngasih warning. Warningnya diabaikan, dia akan masuk ke fase ketiga. Apa itu fase ketiga? Jadi udah sekilas disebut oleh Mr. Nanda, fail safe.
Bagaimana fail-safe ini bekerja? How fail-safe is work? Anda bisa baca, jadi di sistem persinyalan saat kereta berjalan di trek, itu harus mengikuti rules, harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh pola operasi, which is pola operasi ini akan mengatur dia akan belok kemana, dia harus berhenti di mana, dia harus persilangan di mana. Ini disebut dengan pola operasi. Role-nya ini, aturan mainnya ini ditentukan per petak jalan, per petak blok, atau bahkan dalam satu section yang lebih panjang. Ini yang Anda kenal dengan GAPK. Di GAPK ada diatur kapan dia harus berhenti di mana berapa lama, kemudian dia harus ada persilangan di mana. Nah, ini yang ngatur pola operasi. Tetapi perangkat di lapangannya yang memberikan sinyalnya adalah sinyalan. Most important rule in respect of safety is ensuring that two trains do not occupy the same position on the track at the same time. Yang tumpalnya bagus. Apa arti dari paragraf kedua yang tadi saya baca? Ayo, dalam bahasa sederhana. The most important in aspect of safety. Yang biasa speak English? Speak English. Aturan terpenting terhadap Saya panggil yang layarnya hitam nih. Bim, bangun Bim. Bima. Iya, Pak. Bima, paragraf kedua, bahasa Indonesiain. Perangkat persinyalan. Ini Bim. The most important rule of respect of safety is bahasa Indonesia ini. Yang nyari translator dulu. Nggak apa-apa, kita tungguin. Ayo Bim. Bim lagi di mana nih? Di kamar apa di motor? Kamar, Pak. Sebentar, Pak. Lagi translate. Dasar lu. Ya, sambil nungguin Bima. Ada yang udah bisa mengartikan dalam bahasa yang lebih lumrah? Pak, izin jawab Pak. Siap, siapa nih? Lucky Orvin Pak. Tapi jawab sebisanya ya Pak. Iya, jawab sebisanya. Ayo, Nah, jadi yang di paragraf kedua yang the most important rule in respect of safety is ensuring that two trains do not occupy the same position on the track at the same time. Intinya itu salah satu rule yang ada di signaling itu kita harus memastikan bahwa di satu track itu atau di satu jalur itu nggak boleh ada dua kereta yang sama-sama jalan gitu. nggak boleh ada dua kereta yang dalam satu petak jalan. Iya Pak. Kenapa? Karena bahaya Pak. Itu udah jadi pakemnya di perkereta apian gitu Pak. Jadi di satu petak jalan cuma boleh ada satu kereta yang lewat supaya meminimalisir tabrakan atau mungkin ya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Jadi emang cuma boleh ada satu. Jadi harus nunggu si satu kereta itu lewat dulu di satu petak jalan, baru kereta yang mau lewat di situ baru bisa lewat gitu. Sip, makasih Lucky. Gitu. Part penting tugas atau fungsi dari safety ini adalah memastikan bahwa nggak ada kereta yang bergerak dalam satu petak jalan.
baik itu, jangan diartikan bergerak, berada dalam satu petak jalan. Baik itu bergerak, yang satu bergerak, atau yang satu diem, atau yang satu diem, atau dua-duanya bergerak. Yang boleh adalah apabila dua-duanya dipastikan diem. Berarti itu maksudnya ya. Nah, yang ketiga, to make this rule work, operation of train use signaling. Jadi untuk memastikan bahwa nggak ada kereta yang sama berada dalam satu petak jalan, maka digunakanlah sistem signaling untuk mengontrol pergerakan kereta, untuk mengontrol arah trek, dan membagi beberapa trek itu menjadi beberapa section, which is protected by the signal. Ini adalah filosofi dari moving block dan fixed block. Kalau Anda masih ingat, untuk fixed block antara dua stasiun itu dibagi menjadi beberapa section block. Dibatasi dengan lampu sinyal block. Dalam satu section block tidak boleh ada dua kereta. Nanti kita bahas gimana untuk yang moving block. Oke. Balik lagi ke fail safe. Pertanyaan, apa posisi teraman untuk kereta yang sedang beroperasi pada jalur utama? Apa posisi teraman kereta operasi di jalur Ini pertanyaan basic yang sering ada di ujian-ujian sertifikasi persinyalan. Jadi pertanyaannya gitu, posisi teraman apakah? Atau di manakah? Atau pada saat apakah kereta berada dalam posisi teraman di jalur utama? Di main track. aman itu Pada saat berhenti di stasiun ya, Pak? Pada saat berhenti. Baik itu di stasiun ataupun di lintas. Tapi posisi teraman adalah pada saat berhenti. Nah, file safe ini, perangkat persinyalan, harus mengikuti semua filosofi file safe. File safe ini, ingat-ingat kalimat saya biar Anda ingat terus. File safe ini adalah sistem harus memastikan pada saat terjadi gangguan, maka aspek sinyal harus bisa memberhentikan kereta. Karena aspek paling aman untuk kereta adalah berhenti. Oke. Jadi mungkin Anda akan banyak dapat istilah apa itu file safe. Tapi filosofinya seperti yang saya bilang tadi. Filosofi file safe adalah pada saat perangkat persinyalan apapun itu gangguan, maka aspeknya harus menunjukkan instruksi buat mengamankan kereta ke kondisi paling aman. Kondisi paling aman adalah kereta berhenti. Jadi kalau lampu persinyalan gangguan, maka aspek yang harus dikeluarkan adalah aspek warna merah. merah. Bukan padam. Bukan kuning, bukan hijau. Bukan pula padam. Tapi harus memastikan bahwa pada saat ada gangguan trek, pada saat ada gangguan apapun, amankan kereta biar tidak bergerak. Kasih merah. Itu ya. Karena persinyalan ini yang mengatur bahwa kereta tidak ada dalam satu petak jalan, memastikan bahwa tidak ada kereta yang bergerak pada saat treknya terjadi gangguan, memastikan tidak ada kereta yang bergerak apabila perangkat persinyalan yang melindunginya itu lagi terganggu. Maka dengan filosofi file safe ini, perangkat persinyalan harus memastikan apapun gangguannya,
kasih warna merah atau kasih instruksi buat kereta berhenti. Kalau Anda bisa lihat misalnya kenapa di perangkat persinyalan ada redundansi lampu filamennya 2. Bukan cuma mobil aja yang lampu filamennya 2. Lampu perangkat persinyalan nggak bisa pakai bohlam biasa. Lampu filamennya harus 2. Karena kalau yang satu putus, yang satu lagi harus bisa mengeluarkan aspek merah. Bukan malah jadi mati. Jadi yang satu bukan untuk membackup sama-sama mengeluarkan indikasi, tapi kalau yang satu filamen putus, filamen lainnya malah harus otomatis ngasih tahu bahwa ini lagi putus loh filamen utamanya, keluar merah, biar cepat-cepat diganti. Hey, paham dengan file set? Jadi semua perangkat signaling harus didesain untuk mengikuti, mematuhi prinsip dari safety ini. Baik itu perangkat mekanikalnya maupun instrumen-instrumen elektroniknya, bahkan termasuk softwarenya. Jadi pada saat terjadi fail, gangguan baik itu di mekaniknya, di elektriknya, atau bahkan di softwarenya, maka perangkat persinyalan harus menginstruksikan keretanya untuk berhenti. Berhenti, lagi ada sesuatu nih. Jangan ngasih indikasi yang malah akan multitafsir. Misalnya, padam. Kalau lampu sinyal padam, masinis masih kadang-kadang suka bingung gitu. Ini mah mungkin nggak ada apa-apa di depannya, gitu. Terobos aja. Nah, ternyata pas diterabas di depannya ada anjlokan atau ada kereta yang lagi berhenti. Maka dipastikan tidak boleh lampu sinyal itu tidak menunjukkan aspek apapun. Tidak boleh padam. Merah, kuning, hijaunya harus selalu ada yang nyala. Di prinsip awal lengan sinyal, tidak boleh ada lengan yang abu-abu antara maju atau berhenti. Oke, balik lagi ke TPWS. Jadi itu fungsi utama dari perangkat persinyalan modern dengan filosofi paling rendah itu ngasih warning, ngasih pemberitahuan, Anda melanggar sinyal, Anda nerabas batas kecepatan, ngasih warning dulu. Pada saat ngasih warningnya diabaikan, maka perangkat persinyalan harus men-trigger sesuatu. Misal, tadi yang disebutkan TPWS bisa memberhentikan kereta dengan cara mengaktifkan emergency brake. Kita lihat di slide selanjutnya. Ini adalah cara kerjanya untuk ngitung kapan warning ini dikasih ke masinis. Ini kita bahas pelan-pelan. Di yang pojok kanan bawah, Anda bisa lihat ada yang disebut dengan train braking curve. Ini ada pola pengereman untuk kereta. Nggak usah diterangin lagi, kereta itu bobotnya bisa ratusan ton. Secara energi potensial dia besar sekali, maka tidak bisa direm secara mendadak kayak kita ngerem otopet, kayak kita ngerem sepeda. Kereta itu harus direm dan pasti akan glosor. Jaraknya sekitar 500 meter. Ini yang disebut dengan braking curve. Kapan harus dikasih warning sebelum kereta itu sampai pada titik yang akan membahayakan. Lihat, ini ada istilah minimum movement authority, minimum headway distance. Nanti Anda ikutin. Kemudian ada train length,
ini jarak antar kereta. Kalau misalnya bukan kereta yang di depannya adalah sinyal merah, maka warning ke kereta bahwa dia melanggar batas kecepatan adalah minimal headway distance. Ulangin pelan-pelan lagi. Jadi ngasih tahu bahwa Pak Masinis, kereta Anda terlalu cepat. Itu dengan jarak tertentu dari batas kapan dia harus berhenti. Jadi jangan ngasih taunya begitu jarak 100 meter atau 50 meter dari batas dia berhenti. Karena kereta tidak bisa berhenti mendadak. Kalau kereta berhenti mendadak, guling. Kereta berhenti mendadak, anjlok. Maka TPWS harus dirancang, ngasih tahu warningnya, ngasih notifnya, itu dengan jarak yang aman. Sesuai dengan train braking curve. Biar apa? Biar masinis masih bisa bertindak dengan mengerem dan berhentinya tetap pas sebelum dia melanggar sinyal yang berbahaya. Kurang lebih ini cara kerjanya. Dia akan ngitung dari odometer, dari speedometer ya. Speedometernya ini keretanya lagi kenceng nih, 100 lebih kecepatannya. Padahal 1 kilometer lagi di depan sinyalnya kan merah. Maka di warning dengan jarak tertentu, misalnya di jarak 800 meter, si TPWS ini akan ngasih tahu, kurangin kecepatan. Anda terlalu kencang. Pada saat dia mencapai minimum movement authority-nya, minimum movement authority ini adalah jarak minimum di mana kereta boleh bergerak dengan kecepatan tertentu. Pada saat jaraknya 500 meter dari titik di mana dia harus berhenti, kereta masih melaju kenceng, maka dia akan mengaktifkan warning kedua, misalnya TPWS-nya. Udah dikasih tahu dengan blinking indication, ada lampu yang menyala hidup di dashboard, nggak diabaikan, nggak di-acknowledge, maka dia bisa ngasih tahu dengan langkah keduanya dengan buzzer. Tet, nyala. Masih diabaikan lagi, maka mungkin langkah ketiganya adalah mengaktifkan emergency brake. Ini bukan semata-mata, ya udah langsung aja kasih tahu, tapi kalau nggak dikasih tahu, kalau diabaikan setelah dikasih tahu, maka diaktifkan emergency brake-nya. Nggak semata-mata langsung ke hal yang ekstrim. Jadi ada tahapannya. Itu TPWS. Saya sengaja kita bahas dulu TPWS sebagai filosofi awal untuk Anda mengerti kenapa perangkat persinyalan modern itu nanti ada banyak alur prosedur untuk memberhentikan keretanya. Alur prosedurnya dimulai dari tingkat otomatisasinya sampai dengan cara dia ngasih warning. Dengan minggu ini kita bahas dulu TPWS, itu akan jadi bekal Anda buat paham nanti, oh kenapa ada GOA 1, kenapa ada GOA 2, kenapa ada GOA 4. Operasional isu dari TPWS ini adalah, sekarang di Indonesia masih banyak, kalau perangkat persinyalan mati, maka lampunya mati semua. Sehingga masinis nebak-nebak. Operasional isu dari TPWS sekarang di Indonesia adalah banyak deadman pedalnya ditumbeng, di-disable, karena masinis biar bisa tidur. Banyak yang kejadian kereta nabrak, tapi ini nggak diekspos ya. Diketahui deadman pedalnya ada,
tapi nggak dilihat dia berfungsi atau enggak. Ternyata deadman pedalnya diganjel batu, gitu. Atau kontrol tekan lepasnya dikutik sama masinis, dicabut sikringnya. Ini banyak kejadian gitu. Sehingga tidak berfungsi sebagai warning dan tidak berfungsi sebagai alat pengaman. Teman, TPWS, silakan kalau mau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan kita diskusi. Nah, saya ingin bertanya tentang cara kerja overspeed sensor itu, Pak. Bagaimana, Pak, cara kerjanya, Pak? Speed sensor. Ini saya kupas overspeed sensor di CBTC yang saya pasang di MRT ya, MRT Jakarta. Ini saya cerita yang saya tahu persis saja. Speed sensor ini ada kaitannya dengan GPK otomatis. Jadi di CBTC dia akan tahu di kilometer berapa kereta ini harus berkecepatan berapa. Jadi tiap petak jalannya dikontrol dengan sangat signifikan. Antara stasiun Fatmawati Dukuh Atas harus kecepatannya berapa. Kecepatan rencana ini, kecepatan yang diatur dalam GPK ini akan disinkronkan dengan speedometer. Oke, Tres? Jadi dia akan melihat speedometer digitalnya, akan dilihat dari track sirkuitnya, kereta ini benar nggak sesuai dengan yang direncanakan. Pada saat lebih dari yang direncanakan, maka speed sensor akan ngasih warning. Cara kerjanya. Jadi, cara kerja speed sensor di sistem persinyalan modern adalah membandingkan antara speed rencana dengan speed aktual yang harus real time dikontrol. Jadi kalau Anda belajar aplikasi komputer, filosofi sistem softwarenya itu adalah selalu membandingkan. If kecepatan rencana lebih rendah, if kecepatan real dari speedometer lebih tinggi daripada kecepatan rencana, maka muncul warning. Mudah menjawab. Jadi bukan dari sensor kamera kayak yang speed gun yang di jalan tol, bukan. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya masih nunggu ada yang bikin TA-nya tentang pembuatan perangkat simulasi persinyalan misalnya. Simulasi speed sensor, simulasi deadman pedal. Itu bisa jadi TA Anda loh. Ayo, saya sangat bersedia jadi pembimbing kalau Anda ambil materi-materi yang simulasi, bikin alat. Ini banyak yang terlambat masuk kelas nih. Jingga, kenapa baru masuk? Mas udah ditanya. Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman, ada beberapa perangkat persinyalan yang tiap minggu mau kita coba bahas ya. Jadi, Anda mungkin udah sering dengar, tapi ada bagusnya kita kupas lagi. CBTC, ETCS, PTC, itu apa bedanya? Kemudian nanti ada GOA level 1, GOA level 4. Di ETCS ada ETCS level 1, ada ETCS level 2. Itu apa bedanya? Bagus buat Anda biar kuliahnya makin menarik. Nge-YouTube dulu deh sambil ngabuburit. Anda mulai ingat kuliah kita ini. Jangan lihat
short video tentang CEO doang, CEO Korea, tapi mulai lihat-lihat tentang apa itu ETCS, lihat-lihat itu apa CBTC. Mungkin ada yang suka lihat drama short movies tentang pasio nyamar itu. Ya, Pak. So, ada lagi yang mau ditanyain? Izin bertanya, Pak. Kita lihat dulu. Siapa nih? Saya Pak Dimas Aji Wibowo, Pak. Dimas. Saya masih penasaran sih Pak, cara penggunaan yang moving block di MRT itu Pak. Itu kan kalau misalnya itu kan semisal kayak ada bumper udaranya gitu kan Pak. Kalau misalnya kereta antara pala sama buntut kereta itu udah deket, itu kan bakal ngerem otomatis tuh Pak. Nah itu tuh apakah pernah terjadi gitu Pak? Jadi kalau misalnya emang jarak kedekatan kereta MRT itu yang di belakang tuh berhenti otomatis gitu ya Pak. Terus lanjut jalannya pas kapan gitu Pak? Jadi jeda antara berhenti sama jalan lagi tuh bagaimana gitu Pak? Apakah nggak ganggu pola operasinya gitu? Nah, kapan dia akan jalan lagi, Dimas? Kalau headway-nya udah lebih dari yang ditentukan. Oke, ini saya terangin pakai tangan. Kalau misalnya keretanya deketan, terus yang ditentukan itu headway-nya 3 menit, maka secara rumus fisika dia akan ngukur kalau kecepatannya terlalu cepat, maka dia akan ngerem. Oke. Tapi kalau masih kecepatannya sesuai yang diizinkan dan jarak antar keretanya bisa tetap dijaga 3 menit, maka dia akan terus bisa jalan. Jadi pertanyaan tadi, kapan dia akan ngerem? Kalau udah terlalu dekat atau kecepatannya terlalu tinggi, maka dia akan ngerem. Kapan remnya akan dilepas lagi oleh sistem CBTC? Pada saat jaraknya udah aman lagi. Jadi itu nanti kita bahas. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi prinsip moving block itu adalah menjaga headway kan. Iya Pak. Menjaga jarak kereta, iring-iringannya harus sesuai dengan yang ditentukan. Nih, mungkin ini biar gampang dimengerti Dimas. Kalau keretanya speednya makin kenceng, kereta atau mobil lah, maka jarak antar keretanya itu makin dekat atau makin renggang. Kalau jarak antara Sorry, pertanyaannya gini Dimas. Apakah keretanya boleh makin dekat atau makin jauh apabila speed keretanya makin rendah? makin jauh Pak. Nah, pertanyaannya, kalau kecepatan keretanya rendah, Iya. itu boleh makin dekat atau harus makin jauh jarak antar kereta? Makin dekat Pak. Makin dekat. Filosofi fisika ya. Iya Pak. Karena kalau makin rendah, maka ngeremnya akan makin pendek. Braking curve-nya akan makin pendek. Kalau kecepatannya cuma 20 km per jam misalnya, nyantai keretanya, maka makin boleh iring-iringannya antara ekor dan kepalanya makin dekat. Jadi kalau kereta yang belakangnya kecepatannya 20 km per jam atau dibatasi 5 km per jam, ini boleh nempel. Iya, karena jarak Karena pengeremannya dekat. asumsinya dia kalau ada rem mendadak bisa dengan jarak yang ditentukan ini. Gitu. Di sistem MRT Jakarta, headway minimalnya yang kami rancang waktu itu adalah 3 menit. Nah, 3 menit ini akan dikonversi. Jadi 3 menit itu adalah jarak antara ekor kereta dengan kepala kereta itu 3 menit. Maka 3 menit ini dikonversi ke speed dan jarak.
Kalau speed-nya itu makin rendah, maka jaraknya bisa makin rata. Oh, speed makin rendah, jarak. Oke, Pak. Oh, oke. Mudah-mudahan menjawab, Dim. Menjawab, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih karena makin bingung. Enggak, Pak. Aman, Pak. Nah, tadi buffer udara yang disebut Dimas itu tadi ada di presentasi tadi. Namanya buffer zone. Jadi itu bukan udara secara harfiah, tapi ada jarak minimal antara kereta belakang dengan kereta depan. Itu disebutnya buffer zone. Buffer zone itu yang membatasi headway. Nanti di CBTC saya kupas lebih detail ya tentang buffer zone ini. Ingetin aja nanti. Oke, makasih pertanyaannya. Lagi. Nah, mudah-mudahan TA Anda ngebahas tuh buffer zone, ngebahas movement authority, gitu. biar lebih kelihatan advance signaling. Ya, Pak. Ya, ke prasarana saja, Pak. Nih kalau belum ada yang nanya, saya ngasih ini biar lebih kenceng lagi pemahamannya. Dari TPWS, kira-kira mungkin nggak ini diterapkan di perangkat mekanik? Pertanyaannya, apakah TPWS, sistem TPWS bisa difungsikan pada sistem persinyalan mekanik? Ya atau tidak? Jadi semi otomatis gitu. Oh, TPWS apa itu? Yang jawab ya angkat tangan. TPWS ada di sinyal mekanik. Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan berarti semuanya setuju bahwa TPWS tidak ada di perangkat persinyalan mekanik. Karena apa? Karena warning system itu dikirimnya atas dasar pembandingan dari jadwal yang tadi kita tentukan. Ini jadwalnya di depan itu merah, jadwalnya di depan itu hijau. Maka dia akan membandingkan speed-nya yang terjadi di kereta yang sedang berjalan dengan apa yang akan dia lihat di depan. Untuk sinyal mekanik, masih agak kesulitan gimana cara ngirim warning-nya ke masinis. Untuk sinyal elektrik, karena dia udah berbasis software, udah berbasis radio, maka memungkinkan untuk dari perangkat persinyalan mengirimkan pesan ke lokomotif, mengirimkan pesan ke kabin masinis. Jadi tetap TPWS ini harus menggunakan sistem komunikasi near kabel wireless, which is itu cuma ada di perangkat persinyalan elektrik. Oke. Setengah dua. Aman. 5 menit lagi. Saya pengen ngecek warga dulu. Ini kita 63 orang hadir. Mudah-mudahan ada yang nyangkut dari apa yang kita bahas hari ini tentang TPWS. Tapi biar memastikan nyangkut atau enggak, Pak Ujan deh. Pak Ujan. Jan monitor. RB Faujan. Pak Ujan nggak ada. Ada Nabil. Nabil Falih. Nabil. Open mic.
Apa yang Anda pelajari hari ini? Iya, Bapak. Ya, Nabil, apa yang Anda serap hari ini? Sampaikan dengan bahasa Anda sendiri. Iya, Bapak, tentang TPWS, Pak. Yang mana TPWS yaitu Trend Protection and Warning System, yang mana merupakan sistem perkeretaapian yang secara otomatis mengerem. Jadi sistem keselamatan perkeretaapian yang ketika kereta api melanggar sinyal bahaya, maka dia akan mengerem atau mendekati batas kecepatan terlalu cepat, maka dia akan melakukan pengereman otomatis. Kemudian sistemnya juga berfungsi untuk melindungi sebagai perlindungan, Pak, untuk tambahan di depo atau jalur utama untuk mencegah kecelakaan, Bapak. Oke, ada yang bisa ngoreksi kalimat Nabil tentang mengerem? Reska, benar atau enggak bahwa TPWS itu akan langsung mengerem? Reska Abdi. Takutnya jadi misinformasi nih. TPWS, W-nya itu warning. Jadi dia tidak langsung melakukan tindakan, tapi dia akan ngasih warning dulu. Tindakan mengerem itu adalah langkah terakhir setelah warningnya tidak direspon. Itu. Jadi dikoreksi tadi yang Nabil bilang. Ingat ya, Bil ya. TPWS itu W-nya warning. Jadi TPWS adalah perangkat persinyalan yang berfungsi utamanya ngasih warning dulu, ngasih peringatan dulu pada saat keretanya akan mendekati area yang berbahaya atau akan melanggar persinyalan atau akan melebihi batas kecepatan. Oke, Nabil? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sip. 4 minute left. Febri Anissa, apa yang Anda tangkap dari perkuliahan sekarang? Febri. Ya, Pak. Apa yang Anda tangkap dari perkuliahan hari ini? Febri Anissa. Apakah di catatan saya harus saya catat bahwa Febri hadir tapi tidak mendengarkan? Saya mendengarkan, Pak, tadi tentang pet yang diinjak yang selama 5 detik diinjak, 10 detik lepaskan itu, Pak, yang buat memastikan kalau masinisnya itu tidak mengantuk. Apalagi? Baru tentang ini, Pak, fail-safe yang di mana memastikan ketika kereta mengalami masalah, lalu dia memastikan kereta itu berhenti, Pak. Sip, ngasih warning dulu. Kalau warningnya diabaikan, baru keretanya berhenti. Nah, lagi Feb, yang diingat? Sip, terima kasih Febri. Minimal ada yang nyantol. Oke. Cukup kuliah hari ini. Selamat melanjutkan ngabuburitnya dari
kita akan berlaku sama untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi saya akan memastikan Anda menyimak dan minimal ada yang nyantol dari apa yang saya sampaikan. Izin tutup langsung, Bu Tia. Mungkin itu aja. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.